Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah salam dan peluk kasih saya buat saudara-saudari dimanapun saudara-saudari berada di belahan dunia ini. Apapun yang menjadi latar belakang suku, kaum, bahasa, dan bangsa saudara, percayalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersaudara. Sebagai sapaan kata pembuka saya saat ini, saya mau berkata selamat menikmati dan merayakan, yaitu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana kita semua umat manusia, khususnya para umat yang percaya kepada Yesus Kristus, yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita semua merayakan, menikmati, dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu kisah yang sangat luar biasa tentunya bagi kehidupan kita. Nah, sebagai ayat pembuka pada saat ini saya akan ambil yaitu dari Matius 28 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya baca untuk kita. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sungguh merupakan firman penyataan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang dapat disaksikan oleh para murid-muridnya, yang diteruskan bahkan lewat kita saat ini lewat pembacaan kitab kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam ayat ini saudaraku, ada 1, 2, 3 pesan yang hendak saya nyatakan dan bagikan kepada saudara-saudari saat ini. Yaitu yang pertama sekali, yaitu perihal 3 pribadi Tuhan, dan juga yang sering diilustrasikan atau diperkatakan sebagai ketritunggalan Allah. Dan yang kedua juga saya akan berbagi dengan memperkatakan, yaitu setiap orang yang berbuat baik akan masuk ke surga. Dan yang berikutnya, Bunda Maria jangan didewakan dan jangan diberhalakan. Yang pertama sekali itu perihal ketritunggalan. Saya mau ngajak saudara dengan hati yang tenang dan damai, yang siap dipenuhi dengan siraman kebenaran demi kebenaran bagaikan tanah yang baik, sehingga akan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Saudaraku, seperti halnya dikatakan di Matius 28 ayat yang ke-19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus."
Di dalam ayat ini, di dalam pesan utama Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan khususnya di saat kenaikannya ke surga, yang disaksikan oleh para murid-muridnya dan dapat kita lihat lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat ini jelas Tuhan Yesus Kristus memperkenalkan pribadinya, yaitu 3 pribadi. Di dalam ketiga pribadi, yaitu bagian Sang Pencipta, yaitu baptislah dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tidak ada Tuhan Yesus memperkatakan baptislah mereka dalam namaku. Jadi kita dapat mengenali Sang Pencipta itu dalam 3 pribadi. Dan inilah yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Mungkin untuk saat ini saudara berkata, tanpa Bapa dan Anak asal saya sanggup untuk meneladani, untuk percaya dan melakukan apa yang diperkatakan Tuhan Yesus, saya akan masuk surga. Mungkin saudara bahkan banyak berkata seperti itu, bahkan untuk yang viral hari-hari ini. Sebut saja untuk saudara kita, mungkin saudara Edis, dan ada siapa yang keliling-keliling bahkan melakukan mujizat, tanda petik, karena kalau hanya seputar mujizat, setan pun bisa melakukan mujizat, saudaraku. Tapi mujizat dari Tuhan, bahkan penyataan demi penyataan, kebenaran demi kebenaran firman itu akan selaras dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang berasal daripada Tuhan. Jadi mari kita akan melihat Allah Sang Pencipta. Kenapa saya katakan, bahkan saya berkata tadi, saya undur sedikit perihal Tritunggal. Ini kan 3 pribadi, bahkan mungkin ada di antara saudara berkata, tunjukkan kepada saya mulai Kejadian sampai Wahyu tidak ada yang tulisan Tritunggal. Benar saudara, tidak ada tulisan Tritunggal. Tapi bukan karena tidak ada tulisan Tritunggal sehingga kita membuang dan mengenyahkannya, atau kita tidak mau memakai kalimat itu untuk mempermudah pemahaman Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama halnya saudaraku, atau saya alihkan sedikit lagi, tidak ada ditulis dalam Kejadian sampai Wahyu jangan berjudi. Tapi bukan berarti sebagai saudara pengikut Kristus, sebagai saudara yang percaya kepada Tuhan, jikalau saudara dipertanyakan bisakah berjudi, sekalipun tidak ada firman Tuhan yang langsung secara spesifik menulis jangan berjudi, saya yakin saudara bisa menjabarkan bahwa Tuhan melarang supaya kita tidak berjudi. Demikian juga untuk hal jangan merokok. Tidak ada secara spesifik dari Kejadian sampai Wahyu memperkatakan jangan merokok. Tapi sekiranya ada orang yang mempertanyakan kepada saudara, apakah Tuhan melarang untuk merokok? Saya yakin dan percaya saudara bisa menjabarkan bagaimana kisahnya lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara akan memperkatakan jangan merokok. Jadi ada hal-hal yang tidak ditulis secara spesifik, namun kita bisa memakai bantuan istilah tanpa menyalahi makna atau kandungan kebenaran firman itu sendiri. Demikian juga dengan Tritunggal, 3 satu, 3 tapi satu, 3 pribadi tapi satu kesatuan, Esa, Sang Pencipta Esa di dalam satu roh kemuliaan. Dan bagaimana dalam 3 pribadi yang dimaksud? Yang pertama sekali saudaraku, sebelum kita beranjak kita baca yang ayat kita bacaan tadi, mari kita undur sejenak mulai dari hal penciptaan. Coba kita di dalam hal penciptaan mundur sejenak. Dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2 saya baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah, Sang Pencipta, melayang-layang di atas permukaan air. Nah, siapa roh Allah ini? Apakah dia satu pribadi saja kita bisa mengenali dia? Bahkan mulai dari penciptaan ini, apakah hanya satu unsur atau satu pribadi saja di dalam roh itu yang bisa kita kenali atau kita pahami? Coba kita lihat
Di Kejadian 1 ayat 26, kita lompat ke ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, dan seterusnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita jadi lebih daripada satu. Menurut rupa dan gambar kita, lebih dari saja pada satu. Jadi roh Allah yang melayang-layang di udara, yang melakukan penciptaan atas segala sesuatu alam semesta ini, yaitu lebih dari satu pribadi yang bisa kita kenali. Sekalipun roh itu satu menyatu, tapi di dalamnya ada kandungan pribadi. Dan hal itu juga saudara bisa melihat, coba kita lihat di dalam Yohanes. Kita balik ke Yohanes sebentar sebelum kita nanti datang ke Matius, saudaraku. Yohanes 1 ayat 1 diperkatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya itu dalam hal penciptaan yang tadi, yang adalah roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Pada mulanya itu adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman dan Allah, yaitu di ayat 26 Kejadian tadi, baiklah kita menciptakan firman dan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapa firman itu? Saudara bisa lihat naik ke ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu yang telah menjelma sebagai anak manusia. Dia disebut sebagai anak tunggal Allah yang penuh kemuliaan. Dan siapa dia, saudara bisa lihat bahkan di ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi firman yang menjadi manusia itu, yaitu anak tunggal Allah, ada Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus. Jadi pribadi Yesus Kristus inilah yang bersama-sama dengan Allah. Bahkan pada masa mula hal penciptaan, itu roh yang melayang-layang. Di dalam roh itu ada pribadi Tuhan Yesus dan Bapa Sang Pencipta dan Roh Kudus. Dan tiga pribadi inilah, saudaraku, yang saudara bisa lihat. Bahkan sebelum mundur ke Matius 8 lagi, mari kita lanjut lagi untuk lebih memperjelas perihal tiga pribadi yang bisa kita kenali. Namun tiga pribadi tapi satu kesatuan. Tiga pribadi, satu kesatuan. Hal itu juga bisa cukup jelas saudara bisa melihat baik lewat kesaksian Yohanes, di mana waktu Yohanes Pembaptis, bahkan di dalam kisah Yohanes ini kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat yang ke-33, saya baca sampai 34 buat kita. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia ini anak Allah. Yaitu kisah di saat Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Hingga bahkan di ayat-ayat atau kitab sebelumnya, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara bisa melihat di saat pembaptisan Yesus Kristus di hadapan Yohanes, dan ada Roh Kudus yang berupa bagaikan merpati, dan ada suara yang dari atas yang berseru, inilah anakku, kepada dialah aku berkenan. Bahkan secara pribadi, untuk saya pribadi juga, untuk kesaksian yang pernah saya nyatakan di video awal, waktu saya dibawa ke Gunung Kudus Tuhan, di mana Yesus Kristus pribadi manusia, wujud manusia 100% yang membawa saya dari dunia ini sampai ke Gunung Kudusnya. Dan wujud 100% manusia itu di saat menyatu dengan roh yang tidak berwujud itu. Dan di saat menyatu, wujud manusia 100% dan menyatu dengan wujud roh itu, kemudian itu menyatu hingga tidak bisa saya melihat lagi pribadi Yesus Kristus sebagai wujud manusia, tapi menyatu di dalam satu kesatuan roh, kemudian roh Sang Pencipta.
dan bagian roh kemudian Sang Pencipta inilah, bagiannya inilah yang datang turun dan masuk ke dalam rahim Bunda Maria, dan kita tahu sebagai Mesias Juru Selamat dunia. Wujud manusia 100% seperti yang dibawa saya sampai ke Gunung Kudus Tuhan. Bahkan waktu saya di Gunung Kudus Tuhan ditinggalkan Tuhan Yesus, dan ada roh kemuliaan yang tidak kita bisa katakan wujudnya segitiga sekeempat, tapi waktu wujud Tuhan Yesus 100% sebagai manusia, dia masuk dan menyatu dan tidak terlihat lagi wujud manusia di dalamnya, tapi wujud roh kemuliaan. Bapa dan Yesus Kristus menyatu, sebagaimana dikatakan di dalam Firman dan Bapa adalah satu. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Menyatu, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan sesudah beberapa saat, dia datang lagi sebagai wujud manusia keluar dari roh ini. Sebagai wujud manusia dia datang menghampiri saya dan menghantar saya ke dunia, dan menyatakan beberapa pesan khususnya. Jika engkau berbuat baik, kau masuk ke surga. Ini akan pesan berikutnya. Dan inilah yang kita bisa melihat, yaitu Bapa di dalam Anak dan Roh Kudus. Dan saudara juga bisa melihat, coba kita biar lebih banyak lagi perbendaharaan dalam perihal kita bisa mengenali Sang Pencipta di dalam 3 pribadi, sekalipun mereka 3 pribadi, tapi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Coba kita melihat saudaraku, pertama sekali di Yohanes 10 ayat 38. Coba kita agak banyak melihat saudaraku, khusus dalam Yohanes 10 ayat 38 diperkatakan, maka ayat Yohanes 10 ayat 38, coba kita baca. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Firman atau perkataan Tuhan Yesus Kristus. Saudara juga melihat bahkan di dalam Yohanes 13 ayat ke-11. 13-11 dikatakan, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Coba kita Yohanes 13 ayat yang ke-11. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab aku memang adalah guru dan Tuhan. Atau coba kita melihat Yohanes 16 ayat ke-13. Yohanes 16 ayat ke-13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ini saudaraku perihal satu pribadi lagi yang dikatakan tadi, Roh Kudus. Jikalau tadi kita telah mengulas Bapa dan Anak dan Bapa ada dalam Roh, Bapa dan Anak ada dalam satu kesatuan, dan juga ada satu unsur pribadi lagi yang bisa kita kenali dan pahami di dalam roh kemuliaan itu, yaitu Roh Kudus. Di mana perannya seperti katakan di sini, apapun yang dinyatakan, tidak ada yang dinyatakan Roh Kudus kepada umat manusia kalau bukan penyataan-penyataan yang terima Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus memperkatakan waktu dia di dunia ini, alangkah lebih baik aku pergi, karena jika aku tidak pergi maka Roh Kudus tidak akan dicurahkan. Waktu Tuhan diangkat atau waktu Tuhan naik ke surga, maka roh yang dijanjikan itu akan datang. Dan inilah hari-hari penantian kita untuk memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan waktu seluruh umat manusia, khususnya kita umat yang percaya kepada Tuhan, datang mengalami, menikmati kuasa Roh Kudus yang sesungguhnya sudah kita nikmati, khususnya bagi saudara-saudari, bahkan bagi kita yang sudah menikmati karunia-karunia bahasa Roh Kudus, bahkan karunia-karunia Roh Kudus, di mana semua yang kita nikmati dari Roh Kudus itu adalah segala penyataan yang diterima Roh Kudus daripada pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi tetapi satu kesatuan. Bapa ada di dalam Anak, Anak ada di dalam Bapa, dan segala sesuatu yang diajarkan atau yang diperkatakan Roh Kudus adalah segala sesuatu yang dinyatakan atau yang diterima daripada Tuhan. Nah, kita juga lanjut saudaraku di Yohanes 17. Kita fokus ke Yohanes 17 ayat yang ke-9 dan 11. Aku berdoa, ini perihal doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dikatakan ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Mu adalah milik. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Seperti nama yang telah Kau berikan, itu nama-Mu yang Kau berikan kepadaku. Yesus Kristus memperkenalkan Bapa di surga dengan nama yang diterima dari Bapa di surga, yaitu namanya. Jadi segala nama yang kita perkatakan kepada Yesus Kristus, demikian juga halnya nama pribadi Bapa di surga. Bapa adalah satu dengan Anak. Dan kita lanjut satu lagi, dikatakan, di mana dikatakan Bapa di dalam Anak, Anak di dalam Bapa. Nah, itu tadi udah banyak kali, saya rasa udah cukup bagi kita yang menunjukkan bahwa Bapa di dalam Anak, Anak di dalam Bapa. Walaupun saudara mungkin menjumpai satu hal yang memperkatakan, kenapa engkau menyebut aku, sebut saja menyebut aku baik, hanya Bapa yang baik. Jadi dalam hal ini seakan-akan karena Yesus diutus, seakan-akan dia diibaratkan anak tunggal. Jadi anak tunggal bukan perihal seperti pemahaman kosakata atau pola pikir manusia, saudaraku. Kalau ada Bapa, ada Anak, di mana mamanya? Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Jadi ibunya di mana? Kawin sama siapa? Itu Allah. Macam pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saudaraku. Karena apa? Karena mereka mencoba memahami kebenaran dan kebesaran kemudian Sang Pencipta dengan pola pikir atau dari kacamata mereka sebagai ciptaan. Dari kosakata, dari perkataan, dari pemahaman mereka di dunia ini mencoba memahami Sang Pencipta. Yang seharusnya kita mencoba memahami Sang Pencipta, yaitu dari kepribadiannya sendiri, di mana bahkan untuk hal Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bahkan yang saya katakan Tritunggal, saya juga tidak merasa canggung atau tidak menolak pemakaian Tritunggal, karena itu hanya membantu menjabarkan, menjelaskan kepada kita untuk Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi, 3 tapi satu tapi 3 di dalam satu roh. Itu sudah dalam kali tadi penjabarannya, saudaraku, yang bahkan bisa kita ulang-ulang. Dalam hal penciptaan, roh melayang-layang. Dan apakah roh itu Esa? Ya, dia satu utuh roh Allah itu. Tetapi di dalam satu roh itu, bukan satu pribadi yang bisa kita kenali di ayat 26. Karena dikatakan hendaklah kita, ada 2 unsur yang diperkatakan di dalam hal itu, saudara. Bahkan Bapa di dalam Anak, pada mulanya adalah firman. Sudah sangat jelas saya jabarkan tadi, saudaraku. Bahkan jikalau saudara mencoba lebih mudah untuk memahami Tritunggal atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jangan saudara coba pahami dengan Bapa, dengan Anak di dunia, tapi lebih mudah saudara akan memahami dengan tubuh, jiwa, roh saudara. Jikalau saudara telah
mengerti, mengenali, dan berdamai serta memahami betul tubuh jiwa roh saudara. Itu akan lebih mudah untuk mendekati saudara dapat memahami Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kalau saudara mencoba memahami seperti pola pikir manusia, Bapa dan Anak, maka saudara akan terbatas dengan pemahaman. Kalau Bapa dengan Anak berarti ada beda kelas dong. Kalau Bapa dengan Anak berarti ada mamanya dong. Jadi sama siapa Bapak itu, mana ibunya? Jadi saudara akan makin bingung. Tapi seperti saya katakan, jikalau saudara coba dengan tubuh jiwa roh, bahkan ada untuk beberapa orang saya telah sampaikan hal ini. Dan jikalau diizinkan Tuhan, saya akan menyampaikan, bahkan dulu pernah saya sudah memperkatakan, tapi saat ini saya belum digerakkan. Artinya itu hanya untuk khusus pelayanan pribadi yang diizinkan oleh Tuhan. Tapi sesungguhnya yang seperti saya katakan, dalam hal yang kita jabarkan tadi juga sudah sangat cukup jelas. Jika sekiranya saudara membuka hati dengan hati bagaikan tanah yang baik. Kita kembali di dalam Matius 28 tadi dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan hanya di dalam nama Yesus. Dan saudara berkata, saya bisa berjuang hidup kau meneladani Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus saya akan selamat. Saya katakan, tidak saudaraku. Karena saudara tidak akan pernah percaya kepada Yesus Kristus jikalau itu bukan dikaruniakan Roh Kudus kepada saudara. Tidak akan ada orang percaya kepada Yesus jikalau bukan campur tangan Roh Kudus, saudaraku. Dan Roh Kudus itu adalah bagian dari Bapa di surga, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Yesus Kristus sekarang di surga, tapi setiap saat dimanapun di belahan dunia ini dia maha hadir dengan kuasa Roh Kudus. Kita juga bisa mengenali pribadi Tuhan Yesus lewat kuasa Roh Kudusnya. Maka jikalau seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia juga akan memperkenalkan dirinya sebagai Roh Kudus, sebagai dalam pribadi Tuhan Yesus, saudaraku. Demikian juga waktu Yesus datang di dunia ini. Aku tidak pernah berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi apa yang kuterima dari Bapa di surga itu Roh kemuliaan, yang adalah bagian Roh Kudus juga. Itu yang kusampaikan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Apa yang diterima oleh Tuhan Yesus itu yang disampaikan. Bapa dan Tuhan Yesus satu, Bapa dan Anak juga dengan Roh Kudus. Jadi jangan karena mungkin saudara belum sanggup atau belum mampu memahami, terlebih mungkin Roh Kudus belum menyingkapkan hal itu, belum membukakan hati saudara, belum menyingkapkan pengertian itu kepada saudara. Bukan berarti ketidakpahaman saudara menjadi hal itu tidak benar, saudara. Ketidakpahaman, ketidakmengertian saudara akan kebenaran firman Tuhan bukan berarti kebenaran firman Tuhan itu yang salah atau yang kurang, saudara. Jadi kita tidak bisa berkata, aku akan berjalan dengan Tuhan Yesus tanpa Roh Kudus. Tidak ada ajaran firman Tuhan seperti itu. Karena apa? Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan, jangan takut, aku tidak akan membiarkan kamu sebagai anak yatim piatu di dunia ini, tapi akan mengutus Roh Kudus untuk menghibur, menuntun, menginsafkan, menolong. Dan percayalah apa yang diperkatakan Roh Kudus, semuanya itu adalah apa yang diterimanya daripadaku, kata Tuhan Yesus. Ini sudah sangat cukup dalam saya rasa untuk poin ini. Jadi untuk Tritunggal, sekalipun begitu banyak bahkan di medsos ini saudaraku memperkatakan, oh tidak ada Tritunggal, buang ke sampah.
Padahal tiga tunggal itu hanya pemakaian satu istilah yang tidak bertentangan supaya kita memahami bagaimana tiga tapi satu, satu tapi tiga. Bagaimana Bapa, Anak, dan Roh tapi satu roh, kemuliaan satu. Itu ada penjabarannya, saudara. Makanya jika saudara yang mempertanyakan itu, saya ragu. Jikalau saudara memperkatakan saudara pernah membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Jikalau saudara pernah membaca dan senantiasa berdoa sebelum membaca, saya yakin saudara juga akan disingkapkan akan hal itu untuk pemahaman pengenalan akan tiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi dalam satu roh kemuliaan.